Shalom, kembali di Efrata Devotion. Bacaan kita hari ini dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca buat kita dan mari kita simak bersama. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Dan seterusnya bisa kita baca bersama-sama secara mandiri, saudara-saudara. Sobat Efrata, dari bacaan tadi kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan Abram adalah sebuah bentuk social distancing. Saya memahami demikian. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik berulang antara para gembala Abram dengan para gembala Lot. Atau konflik antara karyawan yang sangat mungkin akan menjadi konflik keluarga. Nah, saudara, dalam budaya Jawa sering terdengar ungkapan wes sing waras ngalah. Artinya, orang yang masih sehat pikirannya lah yang akan mengalah. Nah, saudara, ungkapan ini tentu tidak dimaksudkan agar kita selalu mengalah dalam segala hal. Jika menyangkut hal yang sangat prinsip, kita harus berjuang dan bertahan, saudara. Ungkapan tadi mau mengatakan bahwa konflik terjadi adalah karena luapan emosi. Nah, reaksi emosi, terutama emosi marah, dapat membuat manusia kehilangan akal sehat, lalu melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, misalnya memukul, berkelahi, membunuh, atau bahkan menjadi seperti orang yang tidak lagi waras. Saudara, dalam konteks ini, Abram bisa saja memperpanjang konflik. Ia bisa marah dan bertindak lebih jauh, sebab Lot adalah keponakan, dan ia adalah orang yang awalnya menumpang hidup dengan Abram. Namun Abram lebih memilih social distancing, saudara. Berpisah, jaga jarak. Saudara, dengan jaga jarak, pikiran Abram juga terpelihara, tetap sehat, dalam hal ini waras. Saudara, ketenangan pikiran dan ketenangan yang jiwa, inilah yang memungkinkan Abram mendengar kembali pengulangan dari penegasan firman Tuhan tentang janji berkat baginya dan bagi keturunannya, yaitu bahwa ia dan keturunannya akan diberkati, akan mewarisi negeri, bahkan keturunannya akan memenuhi bumi. Keluarga-keluarga Efrata, konflik dapat membuat reaksi emosi berlebih. Hati panas, kesal, jengkel, marah, hingga dendam kesumat. Orang yang demikian, batin dan jiwanya tidak akan damai, saudara. Akibatnya ia akan sulit mendengar suara Tuhan. Ini yang sangat penting. Ia kehilangan kepekaan akan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena energinya terpusat hanya untuk menyatakan bahwa dirinya lah yang harus didengar, dirinya lah yang benar, orang lain tidak. Oleh sebab itu, saudara, setiap kali terjadi ancaman atau sinyalemen terjadinya konflik, kita perlu bijak dengan cara menjaga jarak. Bukan berarti kita bermental pengecut. Bukan, saudara. Jaga jarak maksudnya sikap bijak menghindari gesekan dengan memberi space atau jarak
atau ruang waktu. Jaga jarak itu memungkinkan kita mendinginkan hati, mengevaluasi diri, dan menjernihkan pikiran, terutama berdoa kepada Tuhan. Jaga jarak yang demikian akan menolong kita untuk memiliki perasaan damai sejahtera. Dengan itu kita dapat meminta campur tangan Tuhan, dimampukan menyelesaikan konflik, bahkan lebih mendengar lagi suara Tuhan dan menangkap janji-janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami untuk dapat memanage konflik, salah satunya dengan menjaga jarak terhadap ancaman-ancaman atau sinyalemen konflik yang mungkin terjadi dalam hidup kami. Kami menjaga jarak untuk datang kepada Tuhan, berdoa dan menenangkan diri. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.